Anomali pecel lele yang pertama. Bombardile pecel lele. Di langit biru yang damai, melintas sebuah pesawat aneh, bukan logam biasa, tapi berbentuk seekor lele raksasa, yakni lele besi. Ia bukan makhluk biasa, melainkan gabungan teknologi dan biologi, diciptakan untuk satu tujuan, perang. Dalam upaya mempertahankan perdamaian global, negara Romawi diam-diam menciptakan sosok lele tempur yang kontroversial ini. Hasil rekayasa genetik ini menghubungkan sistem saraf ikan lele raksasa yang dihubungkan langsung ke sistem navigasi dan kontrol pesawat, menjadikannya mampu merasakan medan tempur dan bereaksi dengan lebih cepat. Hari ini, ia menjalankan misi operasi kode umpan duri, membawa seekor lele kecil di bawah tubuhnya. Namun di balik baling-baling dan sirip logam, lele besi ini mulai berpikir dan merasa, apa aku hanya senjata atau makhluk yang punya kehendak? Pertanyaan tersebut terus bergema. Bagi dunia, ia alat perang. Tapi bagi dirinya mungkin ia sedang mencari arti hidup. Yang kedua, ber pecel lele. Ber patalele. Di kedalaman hutan purba Romawi yang selalu diselimuti kabut pagi, hidup entitas kuno yang dikenal sebagai lele rimba. Entitas gabungan antara ikan lele raksasa, akar-akar tua, dan pohon tua, menjadikannya bagian dari alam itu sendiri. Dulu, ia adalah roh sungai yang tenang. Namun saat manusia mulai merusak hutan dan mencemari air, ia bangkit dalam bentuk ini. Raksasa bisu yang berjalan di antara pohon-pohon tinggi, menjaga kesucian aliran air. Wajahnya penuh kebijaksanaan, namun matanya menyimpan amarah masa lalu. Setiap jejak kakinya menumbuhkan kembali kehidupan yang hilang, dan setiap lirikan matanya membuat makhluk-makhluk hutan tunduk dalam diam. Lele rimba bukan musuh, tapi ia juga bukan sahabat. Ia adalah penyeimbang, dan jika hutan kembali menangis, ia akan kembali berjalan. Yang ketiga, anomali lirila lele. Lirila lele, di tengah gurun yang tak pernah tercatat di peta, berdiri makhluk yang tak seharusnya ada. Makhluk aneh yang disebut penduduk lokal sebagai si lele kaktus. Ia bukan ikan, bukan tumbuhan, dan jelas bukan hewan biasa. Tubuhnya ditumbuhi duri kaktus setinggi gajah, namun kepalanya adalah lele raksasa, lengkap dengan kumis-kumis panjang yang bisa merasakan perubahan arus waktu. Entitas ini mengenakan sandal manusia, artefak yang katanya berasal dari para penjelajah dimensi yang hilang. Konon katanya, setiap jejak kakinya bisa memutar ulang masa lalu di tempat ia injak. Mereka yang cukup berani mendekatinya bisa melihat kenangan yang tak pernah mereka alami. Tapi berhati-hatilah, jam kuno yang melayang di dekatnya bukan penunjuk waktu. Itu penjaga. Bila Anda mengusik si lele kaktus, jam itu akan berdering. Waktu di sekitarmu akan membeku. Anda akan terus berjalan, tapi tak pernah maju, tak pernah kembali. Terperangkap dalam hari yang sama bersama lele kaktus selamanya. Yang keempat, anomali Yang keempat, anomali cappuccino lelesino. Cappuccino lelesino. Di sebuah desa terpencil di lembah pegunungan Jepang, ada kolam tua yang dikenal sebagai Mizu no Yami atau air kegelapan. Dulu penduduk desa percaya kolam itu dihuni oleh roh pelindung, seekor lele yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Namun, keserakahan mengubah semuanya. Seorang bangsawan memerintahkan pembangunan kuil mewah di atas kolam itu, menyegel lele penjaga di dalam kegelapan abadi. 100 tahun kemudian, desa yang bernama Ngawizawa itu menjadi tempat sepi penuh bisikan. Setiap malam purnama, satu penduduk hilang dan yang tersisa
hanyalah bekas goresan pisau kembar di tanah kayu dan lendir hitam berbau amis. Penduduk menyebutnya Kuro Namazu atau lele hitam. Bukan lagi pelindung, ia telah berevolusi menjadi ninja pembalas dendam, ahli dalam seni bayangan dan bisikan maut. Kuro Namazu muncul hanya dalam keheningan, memburu mereka yang mencemari alam dan merusak keseimbangan. Konon, jika Anda menatap bulan purnama di desa itu dan mendengar suara gemercik air tanpa sumber, larilah. Sebab yang memburu Anda bukan manusia, melainkan bayangan purba yang menyatu dengan malam. Yang kelima. Lelezini Bananini, di zaman dahulu kala ada sungai yang tak pernah surut, bahkan saat kemarau panjang. Penduduk setempat percaya sungai itu dijaga oleh makhluk terkutuk lele pisang. Konon, dulunya ia adalah pria ahli ilmu hitam yang serakah dan ingin hidup abadi. Ia mencampur ramuan dari buah pisang dan darah ikan lele dalam ritual terlarang. Tapi mantranya gagal. Tubuhnya berubah jadi makhluk mengerikan. Setengah lele, setengah pisang, dengan mata yang tak pernah berkedip dan mulut selalu haus akan darah manusia. Setiap malam bulan gelap, dia muncul dari dasar sungai, mengeluarkan bau busuk manis seperti pisang busuk. Siapapun yang mencium aromanya akan melihat sosoknya tersebut berdiri di depannya dengan lendir menetes, kulit licin, dan suara gemeretak dari kulit pisangnya yang terbuka. Dan mereka yang menatapnya terlalu lama tak akan pernah bisa makan pisang lagi tanpa mendengar suara-suara bisikan dari sosok itu. Serta jangan pernah mencoba ritual terlarang tersebut, atau Anda akan jadi bagian dari kisahnya. Yang keenam, anomali boneka ambalele. Kumpul keluarga, banyak cara. Menu beragam, siap serentak. Boneka Ambalele. Di sebuah kota kecil, Rongawi Selatan, penduduk mulai melaporkan penampakan makhluk ganjil berbentuk ban mobil, berkaki manusia, dan berkepala ikan lele hijau. Tak ada yang tahu kapan tepatnya makhluk itu mulai muncul. Beberapa orang mengira lele ban itu hoax, sampai seorang pengantar paket tak pernah kembali lagi setelah menerima orderan di kota tersebut. Rekaman kamera CCTV setempat memperlihatkan sosok lele ban muncul dan menculik sang kurir dan lenyap dalam kabut pekat. Sungguh membuat bulu kuduk berdiri tegak. Sejak saat itu, warga setempat selalu menyimpan bawang bombay dan sebuah cermin kecil di kendaraan mereka. Bukan untuk ritual, tapi untuk menangkal sosok anomali lele ban. Jika Anda melihat pen dengan kepala lele di jalanan, jangan berhenti, jangan tatap balik, dan jangan pernah ikut langkahnya. Itulah. Ngomong-ngomong yang mau YouTube-nya ini ya.